warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu 'abiduka biqa wa anta lam tazal lidhalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli 'asir sayyirna bi'azamatika bit-taysir rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahil babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadratul muhtaramin, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, seluruh para hadirin wal hadirat, bil khusus kepada Khalifah Sahibul Haul Al-Habib Muhammad bin Syekh Al-Hasani, begitu juga para saudara-saudara beliau, keluarga besar beliau, dan Al-Habib Muhammad bin Hasan Al-Kaf, para habaib semuanya, mudah-mudahan Allah berkahi, Allah rahmati, Allah muliakan, angkat derajat, kabulkan seluruh hajat dunyawiyah wa ukhrawiyah bijahi khairil bariyah. Dan mudah-mudahan semua yang hadir Allah subhanahu wa ta'ala angkat derajat, kabulkan segala hajat, karuniakan sehat wal afiat di dunia, di barzakh, di akhirat, selamat dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, kita mulai dari pagi hari kita berziarah kepada sahibul haul al-imam Yusuf bin Ali Al-Hasani, dan mudah-mudahan ziarah makbulah. Ziarah kita semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala, dan hajat-hajat kita maqdiyah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habashi, sahibul maulid yang kita baca tadi maulidnya itu, hadirin, beliau mengatakan agal ma yu'ta li zairil wali, paling sedikitnya yang diberikan untuk orang yang berziarah wali, tak lain adalah yughfar dunubuh, dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling sedikit, hadir, kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi. Wa a'zam ma yu'ta li zaidil wali, dan yang paling besar diberikan untuk mereka yang menziarahi wali adalah maqamuh, kedudukan wali tersebut. Dan yang subhanallah, banyak daripada para a'imah, jika mereka kesulitan pada urusan-urusannya di dunia dan akhirat, mereka berziarah para wali Allah. Idza dhaqat 'alaika al-umur fa'alaika bi ahli al-qubur. Dikatakan jika engkau kesusahan, doa susah, bahkan mungkin lambat terlihat ijabahnya, berusaha juga mungkin ada kesusahan, maka hadirin, resep daripada para salihin, resep daripada orang-orang terdahulu adalah fa'alaika bi ziyaratil kubur.
maka hendaknya kalian ziarah kubur. Riwayat dikatakan, ada pendapat yang mengatakan fa'alaika bi ahlil kubur, maka engkau bertawassullah, berziarahlah kepada mereka ahlul kubur, para salihin, para wali-wali Allah. Dan heran jika Imam Muhammad bin Tahir Al-Haddad, yang beliau makamnya ada di kota Tegal, beliau mengatakan ketika setiap ziarah para wali-wali Allah, beliau itu selalu mengulang hal ini. Beliau selalu mengulang abjad yang mengatakan adalah bikum sa'bul umuri ya'udu sahla wa bil ihsani judu ya kiram. Dengan kalian wahai orang-orang saleh yang diziarahi, yang tadi pagi kita ziarahi ya Imam Yusuf bin Ali Al-Andawi dan para imam-imam yang lain yang banyak, masya Allah. Mudah-mudahan kita dapat berkah beliau semuanya. Amin. Bikum sa'bul umuri ya'udu sahla. Berkat kalian wahai orang-orang yang saleh, sa'bul umur, kesusahan, urusan-urusan yang susah, ya'udu sahla, kembali menjadi mudah, kembali menjadi gampang. Wabil ihsani, maka dengan kebaikan wahai kalian para orang-orang saleh, wabil ihsan judu ya kiramu, maka kembalikanlah, dermawanlah, berikanlah kepada kami ya kiramu, orang-orang yang mulia. Ada yang membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal aziz masana wa ahluna dhur, masana wa ahlana dhur, wa ji'na bi bidha'a musja fa'ufilana al-khair wa tasaddaq alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Bagaimana doanya orang-orang yang menziarahi Nabi Allah Yusuf, yaitu para saudara-saudaranya Nabi Allah Yusuf, ada di dalam surat Yusuf. Makanya itu surat Yusuf itu hadirin, isinya itu bukan cuma doa mahabbah atau ayat mahabbah. Ini para santri biasanya kalau sudah mau ngelamar orang yang dibaca ayat mahabbah yang ada di surat Yusuf. Atau di antara mereka bahkan berdoa, ya abana istaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Karena orang yang diziarahi para solehin itu adalah ayahanda kita semua hadirin. Ini Al-Habib Yusuf bin Ali Al-Hasan sahibul haul. Begitu juga Al-Habib Syekh bin Abdullah Al-Hasan. Walaupun beliau mungkin adalah ayahanda Al-Habib Muhammad, tapi ketika sudah menjadi ahlul barzakh, salihin yang kita ziarahi, mereka adalah orang tua kita hadirin. Mereka adalah milik umat hadirin. Karena mereka yang akan memberikan syafaat kepada pecinta mereka. Ketika menziarahi berdoa, ya abana, wahai ayahanda kami, istaghfir lana dzunubana, mintakan doa, mintakan ampunan untuk kami. Inna kunna khati'in, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah. Yang konon dikatakan bahwasanya ikhwat Yusuf, mereka saudaranya Nabi Allah Yusuf, ketika merasa bersalah datang kepada Nabi Allah Ya'qub, ayahandanya, lalu meminta, wahai ayahanda, mintakan kepada Allah supaya kami diampuni kesalahan kami. Nabi Allah Ya'qub mengatakan, sebentar, sa'astaghfir lakum, saya akan memintakan ampunan untuk kalian kepada Allah, tapi waktunya belum. Ternyata ketika ditunggu waktunya adalah thuluthul lail, sepertiga malam. Ini sepertiga malam ini adalah waktu yang paling dicintai orang soleh. Sayyidatina Rabi'ah Al-Adawiyah, beliau itu mengatakan bahwasanya tidak pernah saya merasa gelisah, sedih, sumpah ketika adzan subuh sudah dikumandangkan. Loh kenapa? Karena waktu sepertiga malam lewat hadirin. Karena waktunya tahajud sudah lewat.
Beliau tahajud begitu azan sedih beliau. Kalau kita mungkin waktunya azan subuh bukan sedih, tapi masih lanjut tidurnya. Mungkin seperti itu. Tapi orang-orang soleh tahu makna daripada malam seperti malam. Nabi Allah Ya'qub kemudian berdoa mengatakan, Allahumma ya Allah ampuni anak-anak kami. Anak-anak Nabi Allah Ya'qub, saudara Nabi Allah Yusuf, itu waktu itu dikatakan oleh para mufassirin bahwasanya belum menjadi nabi. Belum menjadi nabi. Dan konon akhirnya menjadi para nabi semuanya. Ketika itu Nabi Allah Ya'qub memintakan ampun kepada Allah untuk mereka anak-anak daripada Nabi Allah Ya'qub, jawaban mereka cuma amin. Cuman amin. Begitu doa selesai, mereka semuanya diangkat derajatnya oleh Allah SWT menjadi nabi. Menjadi nabi. 11 anaknya semuanya menjadi nabi. Ya, kalau kita doa sekarang menjadi nabi semuanya sesat semua, ya, karena sudah tidak ada nabi. Tapi mudah-mudahan menjadi kekasih Allah semua. Amin. Mudah-mudahan ditambahkan cinta kita kepada Allah dan cinta Allah kepada kita. Amin. Tapi kira-kira kalau kita dicintai Allah, siap diuji apa belum? Siap diuji apa enggak? Siap diuji. Diuji sama Allah siap apa enggak hari ini? Karena dalam riwayat dikatakan idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Sesungguhnya Allah jika menyintai seorang hamba maka diuji oleh Allah SWT. Siap dicintai Allah? Para guru kami mengatakan dicintai Allah SWT lalu diuji oleh Allah itu seperti hadirin orang yang sedang pengantin baru. Di pengantin baru saya pikir ada kursinya 2, ini sebelah saya siapa? Ini ada pengantinnya atau tidak? Apanya ceramahnya di sini. Mudah-mudahan ada bidadari yang di sebelah sini. Amin. Cukup saya yang melihat nanti kalau ya, tak mahram sama jenengan semuanya. Jadi hadirin, ujian Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dicintai Allah itu seperti orang yang sedang pengantin baru lalu kemudian dicubit oleh istrinya. Kira-kira kalau dicubit sama istrinya pengantin baru ya, kalau pengantin lawas atau pengantin lama, mungkin kalau dicubit sama istrinya bales. Kalau dibalas lagi pukul-pukulan gitu. Tapi kalau pengantin baru yang belum pernah pacaran nanti. Kalau pacaran kan hukumnya apa? Dosa, haram. Itu pengantin baru kalau dicubit sama istrinya, tambah ketawa hari. Senang. Itu kalau orang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji sama Allah, merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita semuanya dicintai Allah tapi tanpa diuji, insyaallah. Kan enak seperti itu ya. Tanpa diuji. Walaupun diuji ya mudah-mudahan ujiannya kaya. Ya minta diuji kan minta enggak apa-apa. Ya. Boleh enggak minta sama Allah? Boleh. Mudah-mudahan diberikan kaya, diberikan sehat walafiat, diberikan hidayah, diberi rahmat, anak keturunannya semua dijadikan anak keturunan soleh-solehah, istrinya semuanya dijadikan istri-istri yang solehah, orang tuanya yang sudah wafat diampuni oleh Allah, yang masih hidup dipanjangkan usianya oleh Allah, guru-gurunya semuanya juga dipanjangkan usianya oleh Allah. Kalau sudah dapat ilmu, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dunia akhirat, kelak dikumpulkan bersama para wali-wali Allah dan imamnya para wali baginda Nabi Muhammad. Saya ada dengar atau pernah baca hadirin satu abjad. Abjad tersebut adalah dari Al-Imam Abdullah bin Husain bin Faqih. Kalau di Sumatera ada Habib Alawi bin Faqih. Itu beliau keturunannya. Al-Imam Abdullah bin Husain bin Faqih itu beliau mensifatkan orang-orang yang saleh itu dengan sifat-sifat yang luar biasa. Beliau mengatakan, "Wafatani min khiyalin nasi kam rajulin
ma faraqad dzikra tulal umri wal kutuba baka ulailati sajjadu fi khalwati min khawfi malihi yasta'dzibu ta'ala. Tahu semua apa? Hadirin sudah sarapan saudara? Belum, pantas semuanya. Mudah-mudahan sehat semuanya. Amin. Yang punya asam lambung mudah-mudahan sehat. Amin. Tapi doa saja nggak cukup ya. Harus ada ikhtiar. Ikhtiarnya sampai nggak dapat makan. Air. Nanti insya Allah. Ya mudah-mudahan airnya syifa. Amin. Sifat orang saleh di sini kata Imam atau wali Allah yang biasa disebut adalah min khiyarin nasi kam rajulin ma faraqad dzikr. Pertama, tidak pernah lepas zikir kepada Allah. Zikir hadirin macam-macam. Termasuk salat adalah zikir. Wa aqimus shalah li dzikri. Zikir. Ada nih. Lanjut apa? Di HP. Itu kalau masuk toilet ya apa itu? Muadzin kan. Wa aqimus shalah dzikir. Salat itu zikir hadir. Jadi ciri-ciri orang soleh adalah banyak termasuk sholat. Sholat apa? Sholat sunnah. Hadis baginda Nabi Muhammad SAW dan juga hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidaklah hambaku mendekati aku dengan sesuatu yang aku cintai seperti sholat wajib. Maftaratuhu alaihi. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan masih hambaku itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan nawafil, sholat sunnah hadirin. Sholat duhanya dikerjakan di waktu duha, bukan subuhnya di waktu duha. Jangan salah, duhanya di waktu duha. Paling tidak 2 rakaat. Tapi kadang-kadang saya heran, orang sholat duha itu tujuannya apa? Fadilah atau faedah daripada sholat duha apa? Kepingin gak? Gaya. Yang saya heran sholat duha, kata Imam Ibn Hajar, ya paling afdolnya itu afdolnya itu 8. Sampai banyak, ada yang mengerjakannya banyak, lebih dari 8 menurut para ulama. Bahkan diantaranya ada yang mengatakan tak terhingga. Makanya itu Al-Imam Junaid Al-Baghdadi itu sholat sekali buka toko, sholatnya buka toko hadirin. Kalau kita buka toko itu jualan. Kalau Imam Al-Junaid itu buka toko, sholat hadirin. Sholatnya berapa? Sampai 300 rakaat. Jadi kalau kita akan pikir, berarti nggak ada pelanggan, nggak ada pembeli. Sholat terus. Nggak peduli hadirin. Tapi buktinya beliau, masya Allah, sampai menjadi Sayyidul Ta'ifah, orang alim, orang luar biasa. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Hajjaj, para imam semuanya itu sholatnya banyak hadirin. Dan kita ini kadang-kadang pengen kaya, sholat duha enggak. Ya kadang-kadang sholat duha, iya saya sholat berapa? 2 rakaat. Tapi kalau buka toko, mulai subuh sampai jam 12 malam kuat. Sebulan? Sholat duha 4 aja belum. Paling 8 lah, padahal itu gratis. Tambah sehat. Tapi yang ngamalkan sedikit. Nanti tiba-tiba ngomongnya, saya alhamdulillah insya Allah saya jadi wali. Wali siapa? Murid. Wali semuanya. Sholat witir ketemu hari terawih nanti Ramadan. Baru sholat witir. Kalau malam selesai paling penuh Ba'diyatul Isya selesai. Kalau solihin banyak hati. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Sampai dicintai Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ahbabtuhu, kalau saya sudah cinta kata Allah Subhanahu wa taala,
kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bih, pendengarannya adalah pendengaranku. Itu banyak penafsiran. Wa basaruhu ladzi yabsiru bih, pandangannya adalah pandangan Allah, semuanya diridai Allah. Wa yaduhu ladzi yabtishu biha, tangannya adalah tangannya Allah. Maksudnya tangannya Allah bagaimana? Ini kalau sampean melihat orang-orang soleh, kadang-kadang air itu dicelupkan tangan, selesai, diminum sembuh tadi. Kiai, baik imam, anak saya sakit, saya minta air, tolong bacakan. Gak dibaca apa-apa, cuma tangan dicelup, selesai, diminum sama yang sakit sehat tadi. Oh ternyata apa? Ternyata baginda Nabi Muhammad mengamalkan. Yang konon dikatakan setiap selesai sholat subuh atau selesai sholat zuhur, anak-anak kecil itu lari kepada baginda Nabi Muhammad bi'ina'ihim, membawa wadah-wadah mereka. Datang kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad cuma jepit tangan. Tangannya jadi barokah. Minumnya, airnya jadi barokah. Diminum semakin sehat. Ini kalau orang dekat dengan Allah. Kalau sholat nawafilnya, sholat sunnahnya kenceng kali. Gak pernah sholat sunnah, tangan dicelupkan banyu, air, tambah buta. Yang minum tambah sakit. Virus. Wayad hulan juga. Al-Imam Bishr Al-Hafi. Al-Imam Bishr Al-Hafi atau Hatim Al-Asam, salah satu daripada Al-Imam. Itu beliau suatu ketika beliau itu masuk ke pasar lalu memegang semangka aja. Nawar semangka, ada semangka di bawah. Berapa? Berapa? Harganya mahal, dia nggak punya duit, balik. Itu semangka karena yang nawar orang soleh, yang megang orang soleh, waliullah, itu semangka disimpan. Orang solehnya pergi, nggak taunya semangka itu dilelang. Siapa yang berani beli ini semangka dengan harga yang tinggi? Wah, tawar menawar. Gak taunya ada kelompok perampok hadirin kelaparan. Perampok kelaparan, salah satu dari anak buah perampok tadi diperintahkan oleh ketuanya, ini kasih duit, dikasih duit, carikan makan. Ini anak buah tadi keliling pasar, nggak taunya ketemu pelelangan tadi di semangka itu. Kumpul ikut dengar. Siapa yang berani mahal, nggak taunya anak buah perampok tadi itu megang duit mengatakan saya beli. Lihat kok banyak yang rebutan ini semangka, lalu semangka dibeli. Begitu semangka dibeli, udah Bismillah. Ditanya, ini semangka kenapa jadi mahal? Karena dipegang oleh Al-Imam Bishr Al-Hafi atau Hatim Al-Asam. Dibawa. Ini anak ini perampok ini nggak pernah tahu wali hadirin. Kita alhamdulillah semua kumpul di sini tahu wali. Walaupun nggak pernah ketemu, insya Allah tahu wali. Insya Allah dikumpulkan wali tahu kita insya Allah. Yang kita sahibul qaul tahu kita insya Allah. Tapi yang di sana kira-kira tahu nggak? Nggak mungkin nggak tahu, nggak kenal. Apa itu? Nah ini perampok juga nggak kenal siapa itu Bishr Al-Hafi. Dibawa itu semangka sampai ke ketua perampok dibeli. Ketua perampok heran, saya kasih duit beli makanan bukan cuma buah-buahan. Kira-kira kalau perampok banyak makan semangka, kenyang apa nggak kenyang? Tidak. Asam lambung naik dia mungkin. Tapi ini kalau kenyang nggak kenyang aja. Tapi kalau sudah terlanjur, berapa harganya? Sekian. Loh kok mahal? Kata anak buah perampok tadi, mahal karena dipegang oleh orang Bishr Al-Hafi. Tanya, Bishr Al-Hafi itu siapa? Tahu nih? Gak tahu. Terus kok mahal? Ya pokoknya orang rebutan ya saya ikut rebutan. Ini anak buah ini gak pernah paham. Ini bahasa kerennya bahlul. Gak tahu, aduh ya sudah terlanjur, bismillah, ya ambil, dipotong itu semangka, dimakan, subhanallah, berkat tangan wali memegang itu semangka, perampok tadi yang makan semangka dapat hidayah semua. Amin.
Ya mudah-mudahan nanti ini kalau ada perkataannya mudah-mudahan dapat hidayah melalui daripada makanan orang soleh. Amin. Nah itu tangannya orang soleh. Warijulul ladzi yamshi biha, kakinya yang jalan adalah kaki yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Itu orang wali. Salat sunahnya kan kenceng. Lalu bagaimana baca Al-Qur'annya hadirin? Inna anzalna alaika dzikra, dzikir. Siapa? Al-Qur'anul Karim. Ini kira-kira Al-Qur'anul Karim dibaca enggak di rumah ini? Di HP-HP ada, aplikasi Al-Quran ada, tapi lebih sering buka aplikasi TikTok. Anak kita yang paling hafal anak kita baca TikTok, suaranya TikTok, lagu TikTok. Coba, lagu TikTok itu diganti ayat Al-Quran, mungkin hafal anak-anak kita. Wah, sama jogetnya hafal habis. Baca Qul huwallahu ahad semurah, kacau. Tajwidnya nggak pernah ada. Tapi kalau baca lagu panjang pendek hafal. Panjang pendeknya ketukannya hafal. Al-Quran nggak hafal. Allah. Surat pendek nggak hafal. Saya. Kadang-kadang baca Al-Quran cuma ketemunya kapan? Ketemunya Ramadan. Kalau sudah Syawal hilang. Selesai. Wabillahi. Padahal para imam itu dia mengatakan ada salah satu orang, Imam Muhasabi kalau nggak salah satu beliau itu punya anak, anaknya mondok, anaknya jadi santri. Wasiat beliau kepada anaknya adalah ya waladi innama yatayassar laka ma talabtahu biqadri ma qara'tahu minal Qur'an. Biqadri ma qara'tahu minal Qur'an. Wahai anakku, ini wasiatnya orang-orang dulu hadir. Kalau anaknya nyantri itu dibilang, anakku sesungguhnya akan menjadi mudah apa yang kamu cari itu dengan banyaknya kamu membaca Al-Quran. Hadirin, kalau kita punya hajat, banyak-banyak baca Al-Quran. Al-Imam Hasan Al-Basri juga mengatakan, la yakunu muridan illa wajada ma talabahu fil Qur'an. Tidaklah seorang murid menjadi murid yang sejati, orang yang kepingin, orang yang berharap banyak, orang yang mempunyai keinginan, orang yang tujuannya Allah, tidak akan menjadi sejati orang yang bertujuan kepada Allah kecuali mendapatkan apapun yang dia cari ada di dalam Al-Quran. Idza tahurul qalb, jika bersih hati seorang, lam yashba' min tilawatil Quran. Jika orang hatinya pengen sampai ketes, hati sampai bersih atau tidak? Bersih atau tidak adalah dengan membaca Al-Quran. Kalau baca Al-Quran baru alif lam mim. Buka ayat. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Waduh, masih jauh. Ini orang otomatis, jadi nggak bakal khatam ini Al-Quran. Jadi kalau sampai nanti Ramadan baru baca Al-Quran masih alif lam mim, belum sampai yuflihun, belum sampai, sudah buka-buka ayat 11-nya, pasti pikiran sampai juz 1 masih jauh. Kalau sudah punya pikiran seperti itu, sampai insya Allah tidak bakal khatam Al-Quran bulan Ramadan. Dan belum apa-apa sudah tewas. Tewas motivasinya. Ya. Maka apa hadirin, fokus dengan apa yang kita lakukan. Al-Quran zikir. Lalu banyak-banyak zikir yang lain, membaca zikir yang banyak, zikir masing-masing punya zikir, termasuk salawat kepada baginda Nabi Muhammad. Ma farakat zikir tulal umur wal kutuba. Kitab hadirin. Apa maksudnya? Ilmu. Mattakhadallah waliyan jahila. Allah tidak pernah melantik wali jahil. Bodoh terus kemudian diangkat jadi wali, itu adalah sesat umat. Coba sampai bayangkan ada wali, ngaku-ngaku wali, belajar,
Arkanus sholat saja nggak hafal. Syurut wudhu aja nggak hafal hadirin. Lalu beliau mengeklaim jadi wali. Lalu ketika umat datang ditanya, kira-kira bagaimana hadirin? Kalau sudah kayak gini alasannya macam-macam hadirin. Nanti alasannya paling banyak ya paling enggak ya ja'al hal. Majendukan kata orang. Loh kenapa ya? Karena nggak paham ilmunya. Saya ketemu satu orang hadir. Bukan satu orang itu berkisah, cerita sama saya. Salah satu ceritanya itu ada di daerah Kalimantan, agak pesisir. Itu ada satu orang tua hadir. Orang tua itu setiap hari kerjaannya duduk di depan rumah, nggak pakai baju, pakai sarung saja. Lalu kemudian pernah nggak bisa tidur. Akhirnya atau insomnia, nggak bisa tidur. Malam-malam lihat langit. Setelah lihat langit, nggak taunya beliau teriak Lailatul Qadar. Modalnya cuma lihat langit. Begitu lihat langit, Lailatul Qadar, kata orang tersebut. Banyak orang percaya. Karena daerahnya memang jauh dari ulama. Ketika banyak orang yang percaya, subhanallah, akhirnya kabar tersebar, nggak taunya datang yang namanya orang-orang dari jauh sampai rumahnya itu padahal di pesisir, rumahnya itu jauh dari keramaian, cuman ada tukang parkirnya. Rumahnya ada tukang parkir. Otomatis yang jadi tukang parkirnya anaknya. Jadi cari duit. Akhirnya ada satu ustaz bertanya, maaf, sampean melihat yang namanya Lailatul Qadar itu wujudnya seperti apa? Wujudnya adalah cahaya kemudian membentang lurus seperti ini begitu. Ustadz itu tahu yang namanya fajar kadhib. Jadi ada fajar namanya fajar shadiq dan ada namanya fajar kadhib. Kalau fajar kadhib, fajar bohong-bohongan, itu seperti ini ya cahayanya. Kalau fajar shadiq itu membentang dari timur ke barat atau dari selatan ke utara, membentang. Yang namanya fajar shadiq. Kalau fajar kadhib, ini fajar kadhib dibilang apa? Lailatul Qadar. Jadi modal nggak paham jadi mani. Ini akhir zaman bakal banyak orang yang kayak gini nanti hari ini. Makanya apa? Allah bertemu wali jahil. Allah tidak pernah mengangkat seorang wali dalam keadaan jahil. Belajar taklim. Syarat-syarat, rukun-rukun semuanya dipelajari. Coba jadi wali. Amal wa may ya'mal bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun. Itu sudah jelas. Barang siapa beramal tanpa ada dasaran ilmu, a'maluhu, amal-amal yang mardudatun la tuqbalu, tertolak, tidak diterima Allah SWT. Siapa yang beramal dengan kebodohan, maka baiknya lebih sedikit daripada rusaknya lebih banyak. Rusaknya lebih banyak. Ma faraqat dzikratul umr wal kutuba bakka ulailatihi, malamnya mereka para wali-wali itu nangis. Nangis kenapa? Takut hadirin sama dosanya, takut sama amalannya ditolak oleh Allah. Al-Imam Umar al-Mahdar, beliau mengatakan, kalau aku tahu satu tasbihku, subhanallah, ucapanku, zikirku diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saya akan bikin jamuan makan satu kota Tarim, saya undang 3 hari 3 malam, makan siang, makan pagi, makan malam, semua saya bayar. Kalau satu tasbih, padahal beliau waliullah, beliau orang soleh, bahkan dikatakan beliau itu min kibar aulia, wali besar hadirin, masih lagi. Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir Sahib Sulamat Taufiq yang ngarang kitab Sulamat Taufiq, beliau mengatakan, ya Rabbi ma ma'na amal wa kasbuna kulluh zalal lakin lana fikal amal tuhyil idham ramah.
Ya. Beliau ini zikirnya sehari semalam itu 25.000 la ilaha illallah, 25.000 dari subhanallah bihamdi, Allahu akbar, sholawat, belum lagi dakwanya, belum lagi ngarang kitabnya, baca Al-Qur'annya, majelisnya, banyak amalannya hari ini. Ini setiap hari. Sampai beliau itu mengumpulkan anaknya bulan Ramadan. Lalu mengatakan, wahai anak-anakku, apa yang kalian akan amalkan di bulan Ramadan? Ada tambahan enggak yang melebihi amal tahun kemarin? Anak-anaknya mengatakan, insyaallah Abah, saya akan menambahkan khatam Al-Qur'annya, saya akan menambahkan zikirnya, sholat sunnahnya dan lain sebagainya. Abahnya duduk nangis. Loh, kenapa nangis wahai abahku? Kata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, sahib Sulamat Taufiq, sahib qasidah Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Itu beliau mengatakan apa? Wahai anakku, saya nangis. Kenapa? Saya enggak punya waktu lagi. Wahai anakku, kalau ada orang jual waktunya habis. Supaya apa? Supaya bisa mengamalkan lagi. Beliau dikasih jam. Jam-jaman dulu kan masih diputar baru jalan. Kalau sudah nggak dipakai mati, diputar lagi baru jalan. Itu jam-jaman dulu. Beliau dikasih jam, ditaruh jamnya sama orang. Dan ini hadiah jam. Ya tahu ya. Sehari, 2 hari, katanya jam itu mati hati. Dan jam itu tidak berubah dari tempatnya yang tadi. Datang tamu yang tadi memberi jam, dilihat jamnya kok nggak berubah, kok posisinya tempatnya sama. Lalu tamu tadi ngomong, Beb, ini jamnya kok nggak dibawa? Iya. Dibuka sama tamunya, nggak tanya jamnya mati. Ngomong, Beb, ini jamnya kalau supaya bisa jalan lagi harus diputar. Nanti kalau mati dia diputar lagi. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mengatakan, oh berarti sampai ngasih jam saya ini supaya ada kerjaan. Ini bukan ngasih jam, bukan ngasih waktu, tapi ngasih kerjaan. Kerjaan saya sudah banyak. Ini jam ambil saya. Kenapa? Gak ada waktu buat putar jam lagi. Ini beliau. Kalau kita ini gak ada waktu buat sholat, gak ada waktu buat zikir. Kalau beliau enggak. Ini beliau. Subhanallah. Ma farakat zikr tulal umri wal kutbah baka ulailati. Nangis kalau malam-malam. Bukan mikir utang tadi. Kalau kita mungkin nangis mikir utang. Betul. Nangis, ya Allah, rezekinya kapan ya Allah? Utang saya sudah banyak, nangis. Kalau dia mikir dosa. Baka ulailati sajadu fi khalwati sujud. Kalau malam sujud, tahajud. Makanya dikatakan oleh Al-Imam Ibrahim Al-Jabari, beliau mengatakan ma'ubidat wilayatun lil wali illa bi qiyamil lail. Tidak akan dilantik seorang wali menjadi wali kecuali qiyamul lail. Kalau enggak qiyamul lail enggak jadi wali. Malam qiyamul lail. Minta sama Allah, hal min mustaghfir fa'aghfirlah. Nada munadi, terdengar seruan yang mengatakan, apakah ada yang minta ampun? Saya ampuni. Hal minta ibn fa'atum alaih. Ada yang minta tobat, saya tobati. Ini adalah sepertiga malam hari. Hal min talibi hajah fa'aqdi hajatah. Apakah ada yang minta hajat, saya kabulkan hajat. Bahkan dikatakan di dalam kitab terdahulu, kitab-kitab terdahulu, bahkan disebut lagi oleh para solehin, bahkan termasuk dalam satu riwayat hadis. Sampai ada pengajian, ustaznya baca seperti itu, hal min mustaghfir fa'aghfirullah, sampaikan hadis. Gak taunya yang ngaji salah satunya ada pemalas tadi. Orang malas, orang gak mau ngamal. Tapi subhanallah, orang itu mendengarkan hadis tersebut pagi-pagi, waktu malam tidur, ngomong sama istrinya, istriku, nanti sepertiga malam, yang kurang lebih jam 3 atau jam 2, tolong saya bilangnya. Istrinya sudah Rasulullah. Oh Masya Allah, pulang dari pengajian suamiku semangat, suamiku punya dapat hidayah. Masya Allah. Istrinya bangun sepertiga malam, dibangun di suaminya. Suamiku bangun, waktunya tahajud. Suaminya bangun,
Begitu bangun suaminya itu cuma ngomong begini saja. Ana ya Rabb, ana ya Rabb, ana ya Rabb. Saya ya Allah, saya ya Allah, saya ya Allah. Langsung oleh bantal tidur lagi ya. Ini kalau gaya-gaya kita cocok ini. Ini kalau gaya kita cocok ini. Waduh, ini kalau jadi madhab banyak pengikutnya. Ya kayak gini jadi madhab banyak yang ikut. Istrinya bingung. Loh, suami saya tidur lagi. Takut mengganggu. Setelah subuh ditanya, wahai suamiku, kenapa? Sampai ini ada apa? Kok bangun, saya ya Allah, saya ya Allah, saya ya Allah. Ketemu Jibril atau gimana? Ditanya. Kata suaminya, oh gini, saya tadi pagi, saya kemarin hadir majelisnya Ustaz. Ustaz tadi menyampaikan satu hadis, satu riwayat yang mengatakan hal min mustaghfir fa'asyirah, sesungguhnya pada setiap dia mulai atau setiap sepertiga malam terdengar seruan yang mengatakan siapa yang minta ampun, saya ampuni, saya minta tahu siapa yang tobat, saya kasih tobat, siapa yang minta hajat, saya kasih hajat. Maka saya bangun ya bilang, hal min mustaghfir ya saya bilang, saya ya Allah. Hal minta ibn atum ali, siapa yang punya tobat, saya tobati, saya ya Allah. Saya punya hajat, saya kasih hajatnya, saya ya Allah. Ya selesai, saya balik lagi gitu. Ini kalau suami banyak seperti ini repot hati. Repot hati. Baka ulailatihi sajadu fi khalwatihi min khawfi malikihi yasta'ribu ta'aba. Karena takut sama Allah. Takut sama Allah. Yasta'ribu ta'aba. Yang namanya capek itu dijadikan enak. Makanya ada perkataan Dorbul Habib Kazzabib. Pukulannya seorang kekasih itu seperti apa? Kazzabib. Itu seperti kismis, enak. Loh kenapa seperti itu? Kalau orang hati susah payah untuk Allah, itu mendapatnya malah enak hati. Gak ada yang namanya wali bangun tidur terus jadi wali, enggak. Tapi karena takut sama Allah, sholat tahajud, bangun mulai tengah malam, jam 1, jam 2, nunggu zikir, baca Al-Quran, sujud, rukuk, i'tidal, qiyam, semuanya itu menjadi nikmat. Makanya jangan heran kalau baginda Nabi Muhammad SAW itu beliau mengatakan, wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Dijadikan hobi saya, kata baginda Nabi Muhammad, adalah sholat. Kaki pun gak terasa lagi. Kaki pun gak terasa. Bahkan berdarah. Riwayat bahasanya kakinya baginda Nabi berdarah, itu gak terasa. Kita sembahyang Allahu Akbar, nyamuk lewat terasa. Kenapa? Sholatnya belum jadi hobi. Ini sampai bayangkan kalau ada satu orang hobinya mancing. Mancing. Kira-kira kalau orang hobinya mancing, dari mulai pagi jam 8 sampai asar, dia mancing, panas, terasa panas apa tidak? Mancing, panas, gak terasa, hobi. Hobi. Orang nonton bola, Masya Allah, apalagi timnya yang paling digemari, timnya yang didukung, melihat sepak bola, nyamuk, jangankan nyamuk, tikus dia nggak sadar. Kenapa? Karena sudah fokus. Dan begitu juga mereka para solehin, yasta'dibu ta'aba, yang namanya ta'ab sudah menjadi enak, susah. Beribadah kepada Allah, capeknya beribadah, capeknya ini, itu, dakwah dan lain sebagainya, itu semuanya menjadi nikmat. Bahkan di antaranya mengatakan, dakwah Muhammad tunasyid badan wa fuad. Ada orang itu yang kerjanya itu dakwah ilallah, keliling. Sehingga kalau dia nggak dakwah, kalau beliau nggak dakwah itu jadi capek-capek badannya. Itu seperti siapa? Seperti orang yang sudah terjun kerja seumur-umurnya. Kalau sudah nggak kerja, kira-kira bagaimana? Sakit.
Orang solehin itu kalau sudah nggak sholat, sudah susah, nggak bisa apa-apa lagi. Kasihan gitu loh, sakitnya tambah parah. Bukan cuma sakit badan, sakit hati ya. Itu orang-orang soleh. Makanya itu mereka jadinya orang-orang yang seperti Al-Imam Yusuf Al-Laghawi. Ya begitu beliau, sifat-sifat beliau. Jadi kita berharap mudah-mudahan sifat-sifat tersebut ada pada kita semua. Amin. Mudah-mudahan Allah karuniakan sifat-sifat ini. Karuniakan kedekatan kita kepada Allah. Apalagi bulan Ramadan nanti mudah-mudahan yang berlipat ganda seperti itu hadirin, amal-amal pahalanya dilipat gandakan, mudah-mudahan Allah kasih taufik. Amin. Allahumma barik lana fima madha min Rajab, ya Allah, yang lewat dari bulan Rajab berikan keberkahan. Wa barik lana fi Sya'ban, bulan Sya'ban ini berkaitan balaghna Ramadan, sampaikan bulan Ramadan. Wa'inna 'ala siyam wal qiyam, bantu kami dalam siam puasa, qiyam, ketika qiyamul lail, qiyam malam, salat tarawih. Kadang-kadang kita ini suatu salat tarawih itu malam pertama semangat hadirin, masjid itu sampai keluar-keluar. Kadang-kadang sampai salat Jumat kalah. Salat tarawih. Malam kedua sama, ketiga mulai luntur. Keempat semangat sudah nggak ada. Kenapa? Karena bulan Rajabnya nggak dapat berkah. Karena bulan Sya'bannya nggak dapat berkah. Sehingga ketika bulan Ramadan ya seperti itu saja. Mudah-mudahan bulan Sya'ban berkah, Ramadan sampai kita semuanya. Wa gan'ana minan niyam. Ya Allah, cukupkan dengan tidur sedikit di bulan Ramadan. Ya caranya bagaimana? Hadirin, kalau buka puasa ya jangan banyak-banyak. Jadi kadang-kadang orang itu kalau buka puasa itu balas dendam. Sampai lewat ada orang jualan gorengan. Biasanya kalau orang gorengan makan 1, 2, 3 kenyang. Ini kadang-kadang sekresek. Satu plastik dibeli, mubantir, nggak kemakan. Nanti apa? Nanti waktunya sahur, takut lapar, takut haus, makannya double. Makannya 2 kali lipat. Alasannya ada takut lapar. Jangan-jangan nanti saya kelaparan, nanti saya kehausan, makannya banyak. Akhirnya apa? Sepanjang hari Man akala katsir nama katsir syariba katsir. Siapa makannya banyak, minumnya banyak. Wa man syariba katsir nama katsir. Dia akan tidurnya banyak. Wa man nama katsir ata yaumal qiyamah faqir. Siapa yang sudah banyak tidur, ata yaumal qiyamah faqir, datang hari kiamat fakir. Enggak punya amalan. Mudah-mudahan kita bukan tergolong itu semuanya. Amin. Allahumma جعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعلنا ولا فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا معزوما ولا معذورا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك. Ya Allah, sucikan hati kami daripada ta'alluq, terikat dengan selain Engkau ya Allah. Bersihkan. Waj'alna min khawasi qaumin tuhibbuhum yuhibbunak. Dan jadikan kami adalah orang-orang yang khusus yang Kau cintai dan mencintai Engkau ya Rabb. Ini doa daripada Imam Al-Kabir, Imam Abdurrahman bin Hasbin Muhammad Wala Al-Syekh. Dikatakan oleh Syekhana guru kami, kalau bisa di akhir-akhir seperti akhir zaman seperti sekarang itu banyak doa seperti itu supaya kita ini tambah dekat sama Allah. Allahumma nazzih qulubana 'an ta'alluq biman dunak waj'alna min khawasi qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak ya Rabb ya Allah. Jadikan hati kami selalu terikat kepada Engkau ya Rabb ya Allah, selalu terikat kepada Rasul-Mu ya Allah, dan kumpulkan kami bersama para wali-wali-Mu ya Allah. Ya Allah, apa yang Engkau berikan kepada mereka para wali-wali-Mu ya Allah, daripada ilmu, daripada amal, daripada rahasia-rahasia sir-Mu ya Rabb ya Allah, daripada semangat-semangat mereka untuk ibadah kepadamu, dekat kepadamu ya Rabb ya Allah, maka berikanlah kami ya Rabb ya Allah seperti yang telah Engkau berikan kepada mereka ya Rabb ya Allah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahlina al-husna bi hurmatihim wa amidna fi tariqatihim wa mu'afati min al-fitani. Allahumma ya man waffaqa ahli al-khair lil khair wa 'anahum 'alayh, waffiqna lil khair
ووفقنا للخير وأعنا عليه. اللهم ألحقنا بالصالحين اللهم ألحقنا بالصالحين اللهم ألحقنا بالصالحين. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. اللهم وذرية صاحب الحوض الإمام يوسف بن علي الأنقاوي الحسن بن الحبيب الشيخ بن عبد الله الحسني. اللهم اخلف في أولادهم وفي تلاميذهم وفي محبهم ومحبيهم. اللهم اخلفهم بخلافة الحسنة والعاقب الصالح وألحقنا بهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Apabila ada salah kata atau ucapan kasar saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.